Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Kembali kita berjumpa melalui perenungan di tengah pekan ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita senantiasa menyertai kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari dengan ketaatan untuk melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, jadikanlah hidup kita ini adalah ibadah yang sejati di hadapan Allah. Sebagaimana nyanyian di dalam PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan
Saudara-saudara, kasih karunia adalah hadiah dan anugerah keselamatan dari Allah yang secara cuma-cuma, yang tidak tergantung dengan apa yang kita miliki, tetapi hanya karena kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memakai waktu yang singkat yang Tuhan masih anugerahkan untuk memuliakan namanya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita haruslah mencerminkan kemuliaan Allah, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka hidup kita pun diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak di hari hatiku. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku, sejak di hari hatiku, hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku, sejak dia di hatiku, hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita
di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, di tengah situasi dan keadaan yang tidak nyaman dan sangat terbatas karena COVID-19 ini, kami tetap merindukan akan suara dan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, teduhkanlah hati kami saat ini untuk hening mendengar akan firman-Mu. Mampukanlah kepada kami untuk bisa mengerti dan memahami dan mentaati akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya dari Roma 11 ayat yang ke-36 sampai Roma 12 ayat yang ke-8. Roma 11 ayat 36 hingga Roma 12 ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas.
Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kepada kita semua yang tidak hanya mendengar, tetapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, hidup manusia itu ibarat seperti sebuah buku. Sampul depan adalah tanggal di mana kita dilahirkan. Dan sampul belakang adalah tanggal di mana kita harus berpulang menghadap Tuhan. Dan setiap lembaran-lembaran putih di dalam buku inilah yang harus kita isi selama kita hidup. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 8. Itu adalah merupakan bahan goresan pena untuk kita mengisi lembaran-lembaran putih buku kehidupan kita. Apa yang menjadi perencanaan kita? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita sebagai umatnya yang telah banyak menerima karunia dan anugerah dari Allah? Apa yang seharusnya kita goreskan untuk mengisi lembaran-lembaran yang masih terbentang di hadapan kita? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengisi hari-hari kehidupan selagi Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita? Kita semua diingatkan melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apa yang sepatutnya harus kita lakukan? Yang pertama, persembahkan tubuh. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ayat yang berisi nasihat itu diawali dengan kata penghubung karena itu. Nah, karena apa? Coba kita perhatikan kata selanjutnya. Demi kemurahan Allah. Atau bisa juga diartikan juga demi kebaikan Allah, demi pengasihan Allah. Lalu kita bertanya, kemurahan Allah, kebaikan Allah, pengasihan Allah yang mana? Nah, coba kita perhatikan kembali Roma 11 ayat 36 tadi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memahami kemurahan Allah yang mana saja. Kemurahan Allah yang membenarkan kita melalui penebusan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus. Melalui pengorbanan Kristuslah
kita semua yang bersalah ini dijadikan orang yang benar. Coba kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kemurahan Allah yang juga memerdekakan kita dari dosa. Nah, kemerdekaan itu terjadi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui kematian Yesuslah kita semua dimerdekakan dari hukuman dosa. Kemurahan Allah yang memberi kemenangan kepada kita, seperti yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Hanya kemurahan Allah yang menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dengan dasar kemurahan Allah tersebut, maka Rasul Paulus juga menasihatkan kepada kita untuk mempersembahkan tubuh kita. Rasul Paulus menekankan persembahan tubuh yang dimaksud adalah setiap orang percaya diminta untuk mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Karena Allah ingin memakai dan mempergunakan tubuh kita. Roma 6 ayat 13b berbunyi, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Allah ingin menggunakan tubuh kita untuk memuliakan namanya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Kristus anak Allah telah menjadi korban menggantikan kita. Ia telah dijadikan domba, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Ia telah menjadi korban pendamaian bagi kita. Sehingga kita juga diminta untuk mempersembahkan korban yang hidup, yaitu tubuh kita. Selagi masih diberi kesempatan hidup ini, selagi kita masih diberi kemampuan, marilah kita jangan menunggu kalau kita sudah lemah, kalau kita sudah tidak berdaya lagi. Jadi, saudara-saudara sekalian, mengingat kemurahan Allah yang begitu besar, maka kita semua diminta untuk mempersembahkan tubuh kita dalam keadaan hidup benar dan berkenan kepada Allah. Nah, dengan demikian Allah akan memakai kita sebagai alat kebenaran dan kemuliaannya. Allah meminta tubuh kita. Itu berarti Allah menghendaki tangan, kaki, dan semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, marilah kita mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita, lembaran-lembaran buku kehidupan kita dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai alat kebenaran dan kemuliaannya. Itulah yang pertama. Mempersembahkan tubuh. Yang kedua, pembaruan budi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, nasihat yang kedua dari Rasul Paulus adalah pembaruan budi. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan budi di dalam ayat ini? Beberapa tafsiran atau terjemahan mengartikan bahwa pembaruan budi itu adalah pembaruan pribadi atau
menjadikan manusia yang berbudi baru. Dan kata budi itu sendiri itu dapat diartikan adalah pikiran kita, sikap kita, perhatian, niat, akal, pengertian. Jadi nasihat yang kedua dari Rasul Paulus adalah pembaharuan pikiran, sikap, niat, akal, pengertian yang lama ke pikiran, sikap, niat, akal, pengertian yang baru. Nah, Rasul Paulus sendiri juga pernah menyampaikan kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, untuk menjadi manusia berbudi baru ini dapat juga dikategorikan dua hal, yakni di pihak dunia dan juga di pihak Allah. Yang berkaitan dengan dunia adalah jangan mengikuti dunia. Karena apa? Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Perasaan dan pikiran kita sudah bukan pikiran dan perasaan dunia lagi, tetapi pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sedang yang berkaitan dengan Allah adalah, coba perhatikan kalimat, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, jadi untuk dapat mengerti akan kehendak Allah, kita harus melakukan pembaruan budi. Karena selama budi kita tidak diperbarui dan masih sama dengan dunia, selama itu pula kita tidak akan mengenal kehendak Allah bagi kehidupan kita. Tanpa pembaruan budi, tidak mungkin kita dapat mengenal kehendak Allah. Dengan kata lain, selama budi, pikiran, sikap, akal, niat, pengertian kita masih sama dengan dunia, selama itu pula kita tidak akan bisa mengenal kehendak Allah bagi kita. Saudara-saudara sekalian, hari demi hari yang kita lalui sebenarnya membawa perubahan dalam sikap, pikiran, budi, niat kita semua. Kehendak Allah bagi kita adalah keserupaan dengan Kristus, bukan keserupaan dengan dunia ini. Keserupaan dengan Kristus adalah suatu proses yang harus berlangsung dari hari ke hari. Melalui proses itulah kita akan diperbarui. Dengan demikian, lembaran-lembaran buku kehidupan kita akan menjadi lebih serupa dengan Kristus dibandingkan dengan lembaran-lembaran kehidupan kita sebelumnya. Bandingkanlah seorang pematung yang dimulai dari batu atau kayu yang kasar yang sama sekali tidak berbentuk. Tetapi karena ketekunan dari hari ke hari, akhirnya batu atau kayu tersebut akan berubah menjadi sebuah patung yang serupa dengan yang aslinya. Itulah yang kedua, pembaruan budi. Dan yang ketiga adalah pelayanan kasih karunia. Sebagaimana yang dituangkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 3-8. Saudara-saudara sekalian,
kita sudah mendengar. Tadi yang pertama, persembahan tubuh. Yang kedua, pembaruan budi. Dan kedua hal ini ada kaitannya dan berlanjut. Tidak titik, tetapi ada kelanjutannya, yaitu pelayanan kasih karunia. Tubuh yang sudah dipersembahkan dan budi yang sudah diperbarui. Nah, itu adalah merupakan alat yang siap pakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kata kunci untuk pelayanan kasih karunia adalah lakukanlah apa yang harus dilakukan. Di dalam Roma 12 ayat 4 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu merupakan tugas yang sama. Nah, dengan demikian yang harus dilakukan tidak lain adalah tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai penerima kemurahan Allah yang berdasarkan karunia, berkat, talenta kita masing-masing. Artinya pelayanan kasih karunia itu adalah pelayanan yang wajib dan rutin harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan berdasarkan berkat, karunia, dan talenta yang ada pada kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karunia atau berkat atau talenta itu adalah alat pelayanan. Jadi jangan sampai dibalik dan bukannya karunia, berkat, talenta merupakan tujuan dari pelayanan. Janganlah sampai dibalik. Karunia, berkat, dan talenta adalah kita lakukan sebagai alat pelayanan. Sebagai contoh, jika karunia saudara adalah menyanyi, coba pakailah itu untuk menjadi pelayanan di dalam ibadah. Jika karunia saudara bercerita, mengajar, pakailah hal itu untuk pelayanan di sekolah minggu. Atau jika saudara mendapatkan karunia bisa untuk memberi. Nah, coba lakukanlah itu sebagai pelayanan kasih bagi sesama. Jika saudara itu jika karunia saudara itu di dalam bidang IT, informasi teknologi. Nah, coba lakukanlah itu sebagai pelayanan di dalam multimedia di dalam gereja. Masih banyak hal, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Coba kita ingat kisah Dorcas atau yang juga disebut Tabita, seorang murid perempuan dari Yope. Nah, dia membukakan wawasan buat kita semua tentang arti sebuah pelayanan. Ia adalah seorang wanita yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah, khususnya menjahit pakaian bagi para janda dan pekerjaan yang sederhana yang dia lakukan itu sangat berharga bagi Allah dan menjadi berkat. Jadi, saudara-saudara sekalian, setiap umat Tuhan tidak terkecuali itu diberi karunia dan berkat yang berbeda-beda. Lakukanlah semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Seperti yang tertulis tadi di Roma 12 ayat 8b, hati yang tulus dan ikhlas.
Allah tidak menilai pelayanan dari seberapa banyak pelayanan yang kita lakukan. Tetapi Allah melihat dari sikap hati seorang pelayan. 1 Samuel 16 ayat 7 berbunyi, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, melayani Allah sekecil apapun, bila disertai motivasi untuk memuliakan Allah dan dilakukan dengan hati yang tulus, maka pelayanan itu berharga bagi Allah dan menjadi berkat. Sebaliknya, meski pelayanan yang kita lakukan itu tampak luar biasa, tetapi tidak dilakukan dengan tulus atau didasari motivasi memuliakan diri sendiri, maka hasilnya tidak akan berarti di hadapan Allah. Sudahkah pelayanan yang kita lakukan didasari motivasi yang murni dan dilakukan dengan hati yang tulus? Perbuatan sederhana yang dilakukan dengan tulus pasti menjadi berkat yang berharga. Saudara-saudara sekalian, di hadapan kita masih terbentang ladang yang masih kosong, yang belum ditanami. Dan juga masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Masih ada lembaran-lembaran buku kehidupan yang bisa kita isi. Untuk itu, marilah kita menanami ladang-ladang yang kosong tersebut, atau goresan-goresan pena pada lembaran-lembaran buku kehidupan kita itu, melalui berkat, melalui karunia, melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan isian lembaran-lembaran buku kehidupan kita dengan bentuk pelayanan, marilah kita isi dengan pelayanan yang menghasilkan buah-buah bagi Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita perlu menyadari karena akan ada saatnya Allah akan menutup lembaran-lembaran buku kehidupan kita. Akan ada saatnya Allah membaca dan meneliti lembaran-lembaran buku kehidupan kita. Firman Tuhan pada petang hari ini mengajak kepada kita semua untuk mengisi lembaran-lembaran buku kehidupan kita itu dengan satu, persembahkan tubuh untuk menjadi alat kebenaran dan kemuliaannya. Yang kedua, pembaharuan budi sebagai dasar untuk mengenal kehendak Allah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Yang ketiga, pelayanan kasih karunia sebagai tugas rutin berdasarkan karunia, berkat, dan talenta masing-masing untuk menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Nah, sebagai penutup perenungan pada petang hari ini, ingatlah firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 12 yang mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan juga dari 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya
dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kepada kita semua untuk melakukannya. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang perenungan firman-Mu pada petang hari ini. Kami memohon ya Tuhan, hidupkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengisi lembaran putih buku kehidupan kami ini dengan mempersembahkan hidup kami, melakukan pembaharuan budi, serta mengisi hidup ini dengan melakukan pelayanan yang sesuai dengan berkat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Berkatilah kami umat-Mu di dalam keseharian kami, di dalam kegiatan kami, di tempat masing-masing kami berada, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak di hari hatiku. Datang dalam hati dan harap penuh sejak di hari hatiku, sejak di hari hatiku, sejak di hari hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak dia di hatiku, sejak dia di hatiku, sejak dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sukacita sejak dia di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak dia di hatiku, sejak dia di hatiku, sejak dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku.